Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Jumpa lagi di kelas menulis fiksi bersama Dianavi. Kali ini kita akan bahas tentang struktur, teori-teori struktur dalam cerita. Materi ini aku dapat dari Kliku, beberapa mentor memberikan pelajarannya di sana. Secara ini rekaman aku ambil untuk kita bagikan dalam sesi ini supaya menjadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi dalam cerita itu ada struktur yang sederhana ya, diambil terangkum dalam 3 babak. Jadi ada awal, ada tengah, ada akhir. Di awal itu ada akt 1, di tengah ada akt 2, dan akhir ada akt 3. Nah, kemudian struktur itu harus dramatik. Jadi kita harus menggunakan alat dan skill keterampilan yang ada untuk membangun dramatika tersebut. Jadi ada yang disebut dengan main plot, plot utama, kemudian ada subplot atau plot sub. Di akt 1 kita ada karakter ya, dia mengalami sebuah konflik, dia mengalami aksi, dia mengalami suatu kehendak untuk mencapai tujuan, dia melakukan adegan-adegan di situ. Kemudian di titik antara akt 1 dan akt 2 dari bagian awal ke tengah itu ada sebuah titik di mana karakter tidak bisa mundur dari masalah. Dia harus melangkah terus maju ke atas. Sehingga konflik itu menjadi rising, meningkat. Selama di akt 2 ada tarik-menarik ya, dan ada juga dorongan ketika si tokohnya itu hendak mencapai tujuannya. Dia melakukan semakin banyak aksi-aksi, bisa saja aksinya salah, kemudian dia mengalami kegagalan, bisa juga dia mengalami dorongan-dorongan dari beberapa tokoh-tokoh pendamping untuk mencapai tujuannya. Kemudian dari akt 2 ke akt 3, bagian tengah ke akhir itu ada titik lagi plot point di mana karakter pada titik kritis penyelesaian masalah. Dia apakah akan berhasil atau akan gagal, apakah dia akan hidup atau mati. Kemudian dia akan mencapai sebuah titik paling puncak disebut dengan klimaks di akt 3. Terus di akt 3 juga ada disebut penyelesaian atau denouement. Nah, mengapa harus memenuhi tangga dramatik? Karena sebenarnya life is simple, hidup itu sebenarnya sederhana, tapi tidak mudah karena dia mengalami hambatan-hambatan dan rintangan. Nah, dalam film dan cerita itu ada para konsultan atau para pendahulu, para penasihat yang sudah menggunakan alat dan perangkat pada struktur ini. Jadi ada yang disebut dengan 15 bit dari Zack Snyder, ada 8 sequence, ada Hero's Journey dari Joseph Campbell, dan lain-lain. Teman-teman bisa pelajari semuanya, kemudian ambil atau gabungkan teori-teori mereka untuk teman-teman praktekkan, aplikasikan dalam cerita. Nah, kalau di Black Snyder ya ada disebut dengan tesis, antitesis, dan sintesis. Dia ada 15 bagian. Di situ sampai detail banget dia bagi, ada setup, ada debat, ada fun and games, ada bad guys close in, ada dark night of the soul, ada final. Ini disebutnya apa? 15 langkah ya, 15 langkah atau struktur. Jadi di bagian depan ada opening image, bagian pembuka. Biasanya bagian pembuka dan di bagian penutup, opening image dan final image itu dia kayak cermin. Jadi misalnya si tokoh ada dalam sebuah setting, keadaan, tetapi di openingnya itu dia punya karakter A, kemudian di final image-nya dia ada di tempat yang sama, di setting yang sama, tetapi dia sudah berubah menjadi A aksen. Nah, itu seringkali misalnya contoh nih, ada seorang perempuan dia duduk merenung di dalam mobil di depan sebuah rumah ya, di opening image-nya. Tetapi di opening itu si tokohnya mengalami berantakan, tapi di final image-nya di tempat yang sama dengan posisi yang sama, perempuan duduk di depan setir mobil di depan sebuah rumah, tapi dia dalam keadaan sudah mengalami perubahan karakter aksen. Itu. Dia yang tadinya berantakan sudah menjadi seorang yang menerima keadaan atau mengalami ketenangan. Kemudian di setelah opening image ada namanya theme state, di mana tema itu dinyatakan, konflik itu diperkenalkan, kemudian ada katalis, inciting incident di mana sebuah peristiwa terjadi yang menyebabkan cerita itu mengalir. Kemudian di 20%-nya ada break into two. Jadi perubahan dari akt 1 ke akt 2, dari awal ke tengah. Kemudian ada B story di mana subplot itu dimasukkan. Kemudian ada midpoint, titik tengah cerita
Ada all is lost, di mana tokohnya itu mengalami kehilangan segala hal, bahkan kekuatannya itu bisa menjadi kelemahannya. Kemudian ada break into three, di mana dari Act 2 ke Act 3. Itu di Black Snyder. Nah, di Gulino ada yang sering dipakai di film-film Hollywood, 3 acts, 8 sequence, ada setup, ada development, dan ada resolution. Di sequence 1 ada status quo, di mana tokoh di situasi awal, kemudian ada incident, sebuah peristiwa yang menyebabkan trigger cerita ini mengalir. Kemudian di sequence 2 yaitu predicament dan lock-in, di mana si tokoh itu harus terus menjalani ceritanya sampai akhir. Kemudian ada sequence 3, phase obstacle, rintangan yang pertama, kemudian raising the stake, taruhannya itu ditingkatkan. Kemudian sequence 4, phase culmination atau midpoint, di mana kulminasi yang pertama, titik tengah dari cerita. Kemudian sequence 5 itu rising action dan subplot. Jadi actionnya itu semakin meningkat dan ada subplot. Kemudian sequence 6 ada main culmination. Jadi titik kulminasi yang utama. Di sequence 7 ada new tension, ya, tegangan baru, dan twist. Bisa berupa kejutan, dan sequence 8 ada resolusi. Nah, ini ada heroine journey. Jadi seorang tokoh itu artinya ada di ordinary world, tokoh dunia yang biasanya, kemudian dia lompat ke special world atau dunia yang istimewa, yang menarik, yang spesial. Jadi ada call to adventure, ada refusal of the call, di mana si tokoh itu nggak bisa menolak panggilan itu untuk dia melangkah maju. Kemudian dia meeting the mentor, kemudian crossing the threshold, kemudian ada tes, ujian, allies, ketemu tokoh-tokoh yang mungkin membantu, ada enemies, musuh-musuhnya, kemudian approach to the inmost cave, kemudian ada ordeal, ada the reward, dia mendapatkan kayak kemenangan atas usaha-usaha yang dia lakukan, aksi yang dilakukan, tapi bisa berupa kemenangan palsu. Kemudian dia the road back, ada resurrection, ada return with the elixir, kemudian dia kembali ke ordinary world tapi dalam keadaan posisi. Nah, ini jadi hero's journey. Heroine's journey, jadi dia separation from the feminine, identification with the masculine, and gathering the allies, road of trials, beating the of ghosts and dragons, finding the of success, a beginning of feelings of spiritual identity, death, initiation, and ascension to goddess. Ocean yearning to recommend with the feminine, heeding the mother-daughter split, yang the bonded masculinity, integration of masculine and feminine. Itu hero's journey and heroine's journey. Ada lagi struktur dari Whelan. Complicated banget ya ini. Jadi dia ada first act, second act, third act, sama aja. Positive art, change arts, ya. Jadi di first act-nya itu dia ada hack, belief lie, kemudian ada inciting event, first him lie will know Monique, terus first plot point, kemudian ada first price point, ada mid point dan second plot point, ada second pinch point, terus di third act-nya ada third plot point, reject lie, ada klimaks, embrace the truth, ada climatic moment, use terus, kemudian ada resolution. Nah, negative arch itu ada disillusionment. Jadi karakter feels lie, overcomes lie, new truth is tragic. Jadi di first act ada hook, believes lie in comfortable normal world, kemudian ada inciting event, first hint lie is untrue, ada first plot point, full immersion in adventure of truth, kemudian di second act ada first pinch point, punish for using lie, mid point, second plot point, moment of truth, kemudian ada second pinch point, growing frustration. Kemudian ada di third act ada third plot point, accept
That comforting light is new, completely non-existence. Ada klimaks, ada climatic moment, ada resolution. Jadi ada banyak banget struktur yang teman-teman bisa pilih, bisa pelajari, bisa modifikasi untuk teman-teman praktekkan dan aplikasikan dalam cerita. Nah, ini hero's journey. Ya, jadi ada Akt 1, bahkan didetailkan banget. Ada Akt 1-nya itu 25 halaman, terus kemudian di Akt 2-nya 50 halaman, di Akt 3-nya 25 halaman ya. Jadi di Akt 1 itu ada ordinary word, call to adventure, refusal of the call, mentor, first the third. Nah, itu ada opening image ya, ada setup, ada inciting accident, ada katalis. Ini Ferguson yang nulis ini. Jadi teman-teman bisa praktekkan dan aplikasikan ke cerita yang akan teman-teman buat. Nah, ini contoh nih, misalnya di film Spider-Man sama AADC ya. Di sekuen 1, sekuen 2-nya ada status quo. Terus ada inciting incident. Ada predicament, karakter, decide, login. Nah, kalau menurut bit 1 sampai 6 di Akt 1 ya, itu ada opening image, ada theme state, ada setup, ada katalis, ada debat, ada break into two. Nah, terus di Akt 1 juga ada kalau menurut ordinary word, call to adventure, refusal the call, in the mentor, crossing the threshold. Nah, pada dasarnya tuh mirip-mirip sih, tapi nanti teman-teman bisa sesuaikan ya, karena kan setiap cerita tuh pasti unik, bisa beda. Kemudian di Akt 2 ada kalau menurut yang second itu sekuen 3, 4, 5, dan 6. Ya. First obstacle, raising the stake, passive to active, midpoint, subplot, rising action, main combination, last alternative. Kalau menurut bits 7-12 ada history, fun and game, midpoint, bad case, close in, all is lost, dark night of the soul. Kemudian di special word Akt 2 juga ada test allies, enemies, approach to inmost cave, cordial, dari word chasing the sword. Nah, di Act 3 kalau menurut second sequence itu ada sequence 7, sequence 8, dan tension, twist, resolution. Kalau menurut beats 13-15 ada break into 3, final image. Kalau menurut Hero's Journey, New Ordinary World, ada road back, resurrection, return with elixir. Pusing kan ya? Pada akhirnya struktur itu hanya membantu karakter untuk melatih perjalanannya dalam mencapai tujuan atau menemukan kebutuhannya, mempertahankan kebohongan lama, menemukan kebenaran baru, meninggalkan ordinary world menuju melalui special world dan kembali pada ordinary world yang berbeda. Dan juga tentang melewati antitesis lalu memunculkan sintesis. Kunci utamanya adalah karakter. Jadi kita paham betul siapa karakter yang kita ciptakan dan apa yang ingin disampaikan pada akhirnya. Nah, menurut Haruki Murakami, when you come out of the storm, you won't be the same person who walk in. That's what this storm all about. Jadi kalau kita melewati badai, kita tidak akan menjadi orang yang sama. Kita, nah storm inilah cerita itulah yang menampilkan ya perubahan seseorang karakter itu.